Halo sahabat Kompas, kembali lagi di series Kenapa Tidak bersama dengan saya Fania. Dan kali ini kita tetap akan ngobrol tentang dunia karir. Tentunya saya tidak sendiri karena saya sudah bersama dengan Bu Elin Rahman, seorang psikolog ternama sekaligus penulis rubrik karir di Harian Kompas. Halo Bu Elin. Halo Bu Fania. Waduh, gimana kabarnya Ibu? Baik. Oh, mungkin mau minum dulu Bu, tadi suaranya serak. Agak serak ya tadi ya. Enggak, udah. Aman ya, oke. Nah, Bu Elin, kali ini kita mau ngobrolin tentang mungkin apa ya, karena sekarang perkembangan zaman, perkembangan industri, perusahaan, dan lain sebagainya, dan kita kenal ada sekarang itu namanya industri kreatif. Betul. Seperti itu, yang mana beda dari perbankan, beda dari industri yang lainnya, seperti itu ya Bu ya. Nah, melihat fenomena industri baru, yaitu industri kreatif ini, menurut Bu Elin itu seperti apa melihatnya? Kita bisa melihat dari dua sisi sih. Oke. Satu, industri kreatif yang semakin marak, tetapi sebaliknya ada juga industri kreatif yang sudah terancam. Oke. Kita ambil contoh advertising, ya, biro-biro advertising itu sekarang tiba-tiba yang besar-besar itu sekarang sulit sekali untuk men-survive ya dirinya, tetapi kemudian berubah menjadi industri yang kecil-kecil gitu. Oke. Ya, jadi sebetulnya kalau saya bilang bagaimana sih industri kreatif yang sekarang ini, menurut saya memang sangat dinamis, Oke. ya. Dan memang kelihatannya agility di dalam kehidupan kita ini memang sudah merupakan kiat utama ya. Betul. Ya, siapa yang tidak agile ya dia kelindes gitu. Betul, setuju Bu. Ya. Jadi industri kreatif ini memang merupakan tantangan yang sangat menarik sih. Oke. Menurut Bu Elin sendiri mungkin ada beberapa contoh kah industri yang termasuk dalam industri kreatif selain dari tadi industri advertising ataupun periklanan seperti itu ya Bu ya? Iya. Tulis menulis misalnya, Oke. ya. Tulis menulis, tapi menulisnya di mana? Zaman dulu kan orang kalau dia penulis dia membuat buku. Tetapi Betul. saat sekarang barangkali yang lebih didengar orang atau dibaca orang atau dikonsum orang menulis di film barangkali, Oke. gitu ya. Bahwa dia tetap menulis cerita, ya betul. Tetapi ya kalau cerita tersebut dijadikan film, dia akan lebih di view Menarik, atau lebih iya. dikonsum oleh masyarakat lebih menarik daripada juga. buku gitu. Betul, setuju. Apalagi sekarang mungkin orang tuh lebih suka atau lebih memilih film dibandingkan buku seperti Ya, itu ya Bu ya. betul. Literasi, keterbacaan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, mungkin ya saya juga bisa memahami Bu kalau misalnya tadi yang salah satu contohnya industri periklanan itu yang tadinya mungkin zaman dulu besar sekali, terus sekarang jadi agency mungkin ya Bu ya, agent satu persatu kecil-kecil seperti itu, karena mungkin kalau periklanan yang secara kita lihat biasa dipasang di pinggir jalan gitu, baliho dan lain sebagainya. Nah sekarang itu berubahnya ke website ataupun mungkin iklannya ke public figure, YouTube gitu, Instagram dan lain sebagainya. Mungkin itu juga salah satu pengaruh banyaknya atau maraknya industri kreatif saat ini ya Bu ya jadinya ya. Jadi industri kreatifnya hidup, tetapi bentuknya udah berbeda. Bentuknya sudah berbeda, bukan yang korporasi besar tapi itu agensi kecil-kecilan seperti itu, tapi banyak ya, termasuk production house gitu ya Bu ya. Oke, berarti mungkin saya patut berbangga Bu karena Harian Kompas salah satu industri kreatif media yang saat ini sampai ada bentuknya korporasi, mungkin gitu ya Bu ya. Oke. Nah, Ibu mungkin kalau misalnya kita berbicara mengenai tantangannya Bu di industri kreatif ini seperti apa? Tantangannya memang inovasi sih, inovasi, imajinasi, kreativitas itu kita tuh semakin tertantang terus untuk mencari sesuatu yang beda, mencari sesuatu yang baru. Sebab kita berkejar-kejaran dengan AI. Anda bisa lihat kan bahwa AI itu bisa ngapain aja, bisa bikin lagu. Bayangkan kalau zaman dulu DJ itu bermalam-malam menyusun lagu, saat sekarang diperintahkan saja bikin lagu yang begini. Langsung muncul lagunya. Jadi dia harus berkejar-kejaran yang betul-betul creatively dibuat sama yang dibuat sama AI. Ini memang harus beda. Oke, setuju, betul. Karena mungkin apa ya Bu, salah satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh AI, tapi tetap bisa dilakukan oleh manusia itu salah satunya inovasi atau ide kreatif. Imajinasi, inovasi, itu yang memang sedang
Kalau kita udah bikin, AI ngintip nih, dia bisa bikin. Nah, kita terpaksa harus bikin lagi. Betul, jadi harus pembaharuan ide terus-menerus seperti itu ya Bu ya. Jadi salah satu tantangan kalau kita ingin bekerja di industri kreatif itu salah satunya adalah ya kita harus punya ide kreatif, inovasi, dan juga imajinasi seperti itu yang tidak bisa dikalahkan oleh AI. Seperti itu ya Bu ya. Oke, nah lalu kalau misalnya untuk potensi-potensi Bu, seperti contohnya mungkin jenjang karir, ataupun bisa juga ya dalam hal salary, penghasilan, dan lain sebagainya, seperti apa Bu? Justru kalau buat saya ya, industri kreatif yang betul-betul mengena, itu tiba-tiba penghasilannya bisa betul-betul booming. Ya, tetapi tentunya itu dilakukan oleh orang-orang yang spesifik, misalnya J.K. Rowling yang membuat Harry Potter yang tadinya sama sekali bukan siapa-siapa, tapi ketika dia dia bisa mendapatkan pasar yang tepat, seluruh dunia kemudian membaca, ya, dan ya dia bisa kipas-kipas lah. Betul, kayak hidupnya udah enak ya Bu ya. Dari yang seorang mungkin katanya ibu rumah tangga biasa gitu, sekarang udah jadi miliarder seperti itu ya. Wah, menarik banget. Berarti peluangnya itu untuk zaman sekarang sangat-sangat tinggi, sangat-sangat banyak, dan penghasilannya pun bisa mengikuti seperti itu ya Bu ya. Tapi mungkin dari Bu Elin sendiri ada tips nggak ya Bu untuk mencari gitu industri kreatif ataupun perusahaan atau bisa juga agensi mana yang mungkin kita bisa masuki Bu? Gitu, tentunya kan sekarang ada banyak sekali yang mungkin agensi, tapi ya kita tidak tahu bagaimana mungkin apa regulasi perusahaan dan lain sebagainya. Nah, ada tips tertentu Bu supaya kita bijak untuk memilih ketika kita bekerja nantinya? Kalau buat saya sih lebih baik mencari agensi atau mencari perusahaan-perusahaan yang kecil yang memang siap berubah dan siap mengcustomize apa yang kita butuhkan. Ya, kalau perusahaan-perusahaan besar, kadang-kadang saya juga mengalami kalau kita meng-hire perusahaan besar, tiba-tiba dia bisa membuat sesuatu yang sangat well established, tetapi bagaimanapun dia juga pasti sangat kaku. Sementara kalau agensi kecil, mereka bisa mengikuti apa yang kita butuhkan sih. Karena mungkin mereka juga masih mencari jati diri perusahaannya sendiri seperti itu ya Bu ya. Betul. Dan juga mereka memang mempunyai kebebasan untuk berimajinasi. Jadi nggak punya pakem gitu loh. Menarik Bu. Kalau tadi tips untuk bagaimana kita mencari industrinya ataupun perusahaan yang mau kita minati. Tapi kalau misalnya untuk diri kita sendiri Bu, bagaimana sih mungkin membangun portofolio ataupun networking, dan salah satunya tadi seperti yang di seri sebelumnya kita bahas personal branding untuk kita bisa masuk ke dunia industri kreatif ini, seperti apa Bu? Ilmu marketing itu berkembang terus. Dan kalau kita baca ya perkembangan dari cara-cara orang marketing dari satu waktu ke waktu lain, itu kalau kita ngikutin podcastnya atau kita baca bukunya, itu udah beda banget. Jadi sebetulnya saran saya kepada teman-teman pemirsa sebetulnya adalah baca mengenai marketing atau mengenai branding itu. Sebab disitulah kita bisa juga mendapatkan ide-ide supaya kita itu bisa berimajinasi bagaimana kita bisa memasarkan produk kita dan melakukan membuat karya-karya yang kreatif tadi. Tadi termasuk personal branding, networking, dan lain sebagainya seperti itu ya Bu. Berarti kunci utamanya sebenarnya banyak membaca. Untuk menumbuhkan budaya membaca seperti itu supaya literasi kita juga semakin banyak seperti sebab itu. Ilmu marketing juga udah berubah sekali. Betul. Kalau dulu mungkin marketing itu ya kita menjual hard selling, seperti itu ya Bu ya. Tapi sekarang kita mengenal ada yang istilah soft selling ataupun kita bikin storytelling seperti itu, dan masih banyak cara lainnya gitu ya Bu ya. Nah mungkin dari Bu Elin sendiri ada cerita nggak Bu terkait dengan seorang ataupun sosok profesional yang memang mereka itu pada akhirnya berhasil inspiratif di bidang kreatif ini Bu? Sebetulnya Walt Disney itu loh. Walt Disney itu kan dari dia membuat si Mickey Mouse, Minnie Mouse sampai saat sekarang, dan sampai sekarang dia sudah menyadari bahwa Disneyland-nya sudah mulai tidak laku. Dia juga bergerak untuk menciptakan hal-hal lain. Dia sudah, walaupun dia itu begitu besar dan begitu kreatif, menciptakan cerita-cerita tentang bahkan masuk ke sekarang dia menyatakan bahwa
tokoh-tokohnya sudah mulai LGBT karena dia ingin menangkap segmennya, Betul, betul. ya. Nah, tetapi dia sendiri saat sekarang sudah menyadari bahwa Disneyland itu sebentar lagi sudah tidak diminati orang, dan dia berusaha untuk menciptakan hal-hal baru lagi. Makanya ada ya film, mungkin juga souvenir, merchandise dan lain sebagainya masuk ke area-area yang lain seperti itu ya Bu ya. Oke, menarik banget Bu. Nah, mungkin sedikit cerita Bu terkait industri kreatif yang memang saat ini saya juga kan bekerja di Harian Kompas yang salah satunya juga media kreatif. Dampak positifnya ketika bekerja itu adalah kita jadi nggak terbiasa dengan hal-hal yang itu-itu aja. Ya. Gitu. Jadi kita terbiasa untuk mungkin kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, kita bisa tahu bahwa 1 tambah 1 sebenarnya bisa aja 11, bisa aja 5. Kenapa tidak? Seperti itu ya Bu, dengan pola pikir yang berbeda, dengan cara berpikir yang beda, seperti itu. Dan itu saya temukan pertama kali ketika saya bekerja di sini, di industri media ini. Kalau sebelumnya mungkin saya di industri lain, yaitu udah ada pakemnya mungkin ya Bu ya bahasanya ya, sudah ada SOP-nya tersendiri, sudah ada hal yang memang kita tuh nggak boleh lewat dari pakem ini gitu, standar ini. Tapi ketika di industri kreatif ya inovasi kecil apapun gitu ya, bahkan ide liar pun kadang manajer saya ya udah lu punya ide liar apa Van gitu. Nah itu yang mana bisa membuat kita tuh pada akhirnya ya mampu agile tadi ya Ibu Ellen bilang bahwa kita mampu agile terhadap perkembangan zaman dan lain sebagainya seperti itu. Nah, mungkin kita tadi banyak sekali ngomongin tentang dampak positif gitu ya Bu ya, mungkin hal-hal yang positif. Kalau misalnya dampak negatifnya sendiri sebenarnya ada tidak sih Bu? Atau mungkin bukan dampak negatif, lebih kepada yaitu ya sisi gelapnya ataupun hal-hal lainnya yang ketika kita bekerja di industri kreatif. Ya mungkin dampak negatifnya atau impact negatifnya adalah bahwa kreativitas yang diciptakan itu tidak akan bertahan lama. Kita mesti menciptakan sesuatu yang baru. Jadi tidak mungkin kita itu bertahan, kita udah sukses dan kita merasa nyaman dengan keadaan itu karena kita sudah menemukan itu. Nggak mungkin. Oke, jadi tantangannya. Jadi selalu harus mempertanyakan dan sebetulnya mengapa tidak? Mengapa tidak? Ya, why not? So what? Betul. What next? Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah kiat dari seseorang yang ingin kreatif terus. Makanya series ini ada ya Bu ya, kenapa tidak? Seperti itu, ini salah satu bentuk mungkin kreativitas untuk kita bisa menyalurkan ya mungkin pembahasan tentang karir untuk para audiens seperti itu ya Bu ya. Oke, berarti kesimpulannya sebenarnya ada banyak sekali manfaat yang kita bisa peroleh ketika kita bekerja di industri kreatif, salah satunya ya tadi kreativitas kita berkembang, kita jadi semakin berinovasi dan tidak mungkin ya Bu, tidak mengikuti arus saja, tapi kita juga bisa punya gitu tadi kreativitas kita sendiri gitu ya, inovasi imajinasi kita sendiri supaya mau perkembangan zamannya berubah sedemikian rupa kita tetap bisa ya berdiri seperti itu ya Bu ya kesimpulannya gitu. Oke, mungkin ada tambahan dari Bu Elin terkait dengan hal ini? Dan industri kreatif tentunya punya target untuk berinovasi. Punya target, betul. Karena tadi balik lagi tantangannya adalah kreativitas itu tidak bertahan lama, seperti itu ya Bu ya. Jadi memang supaya teman-teman, supaya kita tidak tergantikan oleh AI, jadi kita tetap harus punya kreativitas yang mana itu tidak hanya 1 atau 2 kali, tapi bisa juga untuk berkali-kali dan dalam jangka yang panjang gitu, seperti itu. Oke. Demikian series Kenapa Tidak kali ini, semoga apa yang sudah saya dan juga Bu Elin bahas pada hari ini mengenai industri kreatif bisa menjadi inspirasi dan juga bisa mencerahkan sahabat Kompas semuanya. Sampai ketemu di series Kenapa Tidak selanjutnya. Bye.